Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata itu yang terucap saat melihat kondisi Pak Panjalu. Langkahnya berhenti saat dia berdiri beberapa meter di depanku. Hanya suara ngoroknya yang terdengar tanpa mengucapkan apa-apa. Beberapa langkah aku maju mendekat meski bau amis itu semakin membuatku pusing. Tetapi dengan semboyongan dan susah payah, mayat itu pun bergerak mundur. Seakan jarak ini sudah dia tetapkan, seolah-olah supaya kami tidak bisa saling menggapai. Karena penasaran kembali aku melangkah maju, tetapi begitu lagi dia mundur. Pak Jalu maunya apa? Aku bertanya agar tahu maksud arwahnya mendatangiku. Tanpa mengucap apapun, lalu aku menoleh ke arah lain ketika sebuah panggilan terdengar. Tidak jauh dari situ, Kang Rofi sedang berjalan, lalu melihatku tengah berdiri di sini. Aku kembali arahkan pandangan ke Pak Panjalu. Namun, sosok itu sudah tidak terlihat, menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan pesan apapun. Hal itu membuat aku hanya menghela nafas dengan rasa yang tidak karuan diperlihatkan kondisi jasad itu. "Hei, ada apa di situ, Mas?" tanya Kang Rofi. "Anu, mboten napa-napa, Kang. Mau menuju rumahnya Kang Armani," jawabku. "Maaf, Mas. Saya ini ketakutan." Tiba-tiba ucapannya terdengar memberitahu. "Lah, ada apa sih, Kang?" tanyaku ingin tahu. "Rumah saya digedor orang, Mas. Namun pas dicari tidak ada siapa-siapa," dia menjelaskan dengan kepanikan. Mendengar perbincangan kami, ada beberapa warga yang datang menghampiri. Mereka menceritakan jika rumah mereka semuanya digedori oleh orang. Namun ketika mereka memastikan keluar dan mencari ke seluruh halaman, juga pekarangan rumah, tidak ada siapapun. Mereka juga mendengar bunyi seretan rantai, terus berjalan mengelilingi rumah, sambil menggedor pintu juga jendela. Peristiwa ini dirasakan oleh semua orang yang tengah berkumpul. Mereka memastikan jika mulai diteror oleh setannya dukun itu. Sementara penguburannya masih sangat baru. Hanya hitungan jam lalu, janji itu langsung dibayarnya tanpa menunggu lama. Jika Pak Jalu menuntut balas, kematiannya akan membawa kegentingan baru. Para warga yang kini merasa ketakutan itu beramai-ramai mendatangi rumah Pak Lurah, meminta pendapat atas ketakutan yang mereka alami. Kini malam jadi ricuh dengan berita baru yang sangat cepat menyebar, hingga hampir semua warga mengalami hal dengan teror yang sama. Tanpa harus mendatangi Kang Armani, ternyata dia sudah datang kemari, berbarengan dengan Arif, adiknya. Lalu aku menyampaikan apa yang disuruh oleh abang. Dia pun langsung bergegas menyusul Mas Pur di rumahnya Pak Cari, karena di sana pasti ada hal penting yang dibahas mengenai masalah ini. Setelah semua bubar, aku menuju pulang untuk memastikan jika nenek juga Farida tidak apa-apa di rumah. Tetapi aku tetap merasa tenang karena adik angkatku itu sudah biasa soal astral. Bersinggungan dengan gaib juga tidak membuatnya gentar. Apa benar ini semua perbuatan Pak Jalu? Jika dirinya belum merasa tenang dalam liang kuburnya, terus pertanyaan itu berulang kali muncul dalam benak. Ingin rasanya ditemui lagi. Lalu sosok mayat itu menyampaikan maksudnya agar bisa tahu keinginan yang dimaksudkan. Tetapi hati ini juga yakin jika arwah itu masih merasa belum disemayamkan dengan baik. Jadi sangat wajar jika semua ini terjadi. Meminta pertanggungjawaban semua warga demi ketenangan dirinya. "Assalamualaikum," salamku ketika tiba di rumah. "Waalaikumsalam," jawaban itu terdengar dari Ida yang lalu membukakan pintu. "Mana nenek Nduk?" tanyaku padanya. "Simbah Sare, Mas," jawabnya. Aku dan Farida duduk meminum kopi buatannya yang kini sudah dingin. Aku menceritakan pada Farida jika warga sudah mulai merasa diteror oleh arwah dukun itu. Namun gadis di depanku ini hanya tersenyum. Senyumannya menjadi jawaban bagiku jika dirinya seakan sudah mengetahui semua itu akan terjadi.
Yang semua warga rasakan juga aku sendiri mendengar, Mas. Hanya tidak menghiraukan hal itu. Katanya memberitahu. Jadi tadi rumah ini juga digedor-gedor ya, Nduk? Aku bertanya karena penasaran. Iya, Mas. Dan feeling aku juga mengatakan jika itu bukan perbuatan wajar manusia. Makanya aku biarkan saja tanpa mengintip keluar, ujarnya. Ya sudah, istirahatlah, Nduk. Sudah larut, kataku padanya. Malam ini aku hanya duduk sambil menikmati kopi juga rokok. Berharap jika gangguan itu muncul agar dapat aku hampiri mayat berjalan itu. Tetapi sampai jam 3 dini hari, semua yang diharap tidak kunjung datang. Justru abangku yang kini sudah pulang ke rumah menceritakan jika besok pagi semua sepakat untuk membongkar makam itu, mensucikan mayat, memakaikan kafan, dan digelar tahlilan agar kampung ini bisa tenang. Warga tidak merasa mencekam melalui malamnya dalam rumah mereka sendiri. Sampai subuh berkumandang, aku masih terjaga dalam kamar. Lalu nenek mengajak untuk pergi ke masjid. Belum sampai di masjid yang tidak seberapa jauh dari rumah itu, seorang bapak-bapak lari ketakutan. Dengan muka pucat menghampiri kami, berteriak meminta tolong jika dirinya melihat Pak Panjalu. Nek, ada setannya Pak Panjalu, ucap bapak itu yang memberitahu kami. Setan apa? Berani membunuh orang kok takut setan sampean? Nenek berkata dengan sedikit menyindirnya. Sumpah, Mbah, aku lagi wudu. Dilihatin kok, kembali bapak itu menjelaskan sambil bergidik ngeri. Lalu kembali berlari ke rumahnya. Tidak jadi ikut berjamaah di masjid. Jamaah memang bisa dihitung dengan jari pagi ini. Tidak seperti dulu, meski subuh tetap saja masih banyak warga yang beribadah. Entah lantaran mereka takut datang ke masjid karena setan itu, atau memang sudah lama tempat ibadah ini sepi. Aku yang jarang pulang tidak tahu akan pastinya. Ternyata masih saja banyak manusia yang bisa ditakutin jin atau arwah orang mati yang tidak tenang seperti ini. Entah apa yang menjadikan semua itu sebagai sebuah kengerian. Padahal menurutku semua juga akan melewati fase kematian, yang hidup akan mati untuk kembali. Sekarang mereka takut melihat wujud yang menakutkan. Namun mengapa saat beramai-ramai menghajar secara membabi buta, mereka semua tidak merasa takut melihat bentuk yang sama? Justru setelah menjadi mayat, semua menjadi ketakutan sendiri-sendiri. Manusia banyak lucunya. Sepulangnya beribadah di masjid, aku tertidur karena memang semalaman tidak bisa tidur, memikirkan semua peristiwa ini, dan juga menunggu yang tidak datang, yaitu arwah Pak Panjalu. Jam 9 pagi, abangku membangunkan untuk ikut datang, membongkar makam sang dukun, bareng dengan warga lainnya. Ajakan itu langsung aku iakan, untuk hadir ke makam, bareng dengan abang dan yang lain. Rasa ketakutan itu dimunculkan oleh yang gaib, agar mudah mempengaruhi diri kita yang tidak memiliki landasan iman dan keberanian. Ketakutan itu adalah senjata di mana aura manusia dapat terpancar, sehingga dapat dengan mudah melihat sang gaib. Akhirnya setelah disepakati oleh warga untuk melayakkan mayat Pak Jalu, warga bergerak menuju area pemakamannya. Sebelum berangkat menyusul warga, terlebih dahulu aku mandi dan mensucikan diri agar badan menjadi bersih, karena aku berniat ingin berziarah ke makamnya abah dan juga kakek yang berada di tempat yang sama dengan makam Pak Jalu. Sesampainya di makam, terlihat juga ada Pak Kiai yang sudah membawa kafan, kapas, kapur mayat, bunga, juga yang lainnya. 2 orang menggotong keranda kosong, dan yang lainnya membawa 2 buah drum kosong yang akan diisi air untuk mensucikan mayat. Namun saat mereka sampai ke makam Pak Jalu, betapa terkejutnya warga menemukan sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Ternyata liang lahat itu sudah terbuka, dan mayat di dalamnya sudah menghilang tanpa diketahui oleh penduduk di sini. Jasad Pak Jalu sudah tidak ada di dalam kuburnya, membuat gempar dan suasana menjadi mencekam. Hal itu menyebabkan warga menjadi riuh. Keributan kembali terjadi di antara mereka. Seketika, suasana menjadi hingar-bingar. Ketakutan secara perlahan mulai merengkuh penduduk. Semua membatin.
Kok mayat Pak Jalu bisa hilang? Mereka yang mengubur mayat dukun itu pun saling menatap bingung dan juga ketakutan. Ini tadi malam sudah dibongkar orang, ucap salah satu orang di sana. Wah, ada pencuri mayat atau bagaimana, Kang? Apa Pak Jalu hidup lagi? Orang lain juga saling kebingungan hingga memberikan asumsi masing-masing. Coba dicari sekitar sini. Siapa tahu ada bekasnya. Suara Pak Lurah menyuruh beberapa pemuda di situ. Lalu mereka semua berpencar mencari petunjuk di sekitar makam. Siapa tahu mayat itu memang dicuri orang atau hewan. Semua orang berusaha mencari dengan gamang tanpa kepastian. Dan setelah sekian lama mencari, mereka semakin gelisah karena pencarian mereka tak menampakkan hasil. Andai memang cukup tanah itu dibongkar manusia, pasti ada sisa tanah, cangkulan, sisa gundukan itu. Tapi ini yang ada hanya liang tanpa kerukan tanah sama sekali. Begitu rapih hingga bisa disimpulkan ini bukan ulah manusia ataupun hewan. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, ternyata tepat hasilnya nihil. Tak ada pertanda sama sekali di mana mayat Pak Jalu berada. Akhirnya karena sudah kelelahan, jumlah warga berkurang, satu persatu pulang ke rumah mereka masing-masing. Aku menghampiri abangku yang tengah mengobrol dengan perangkat desa dan juga Pak Kiai. Mereka membahas hal ini dengan serius dan ingin membawa peristiwa hilangnya mayat Pak Jalu ke ranah hukum. Namun, untuk mengambil keputusan itu menjadi pertimbangan berat bagi kepala desa. Karena yang menghakimi sampai menghilangkan nyawa Pak Jalu adalah penduduk desa ini. Hal itu membuat masalah semakin pelik dan juga menimbulkan kebingungan. Begini saja Pak Yai, dengan warga masyarakat semua, ini kita bahas di balai desa. Sepulangnya ibadah duhur, langsung saja semua musyawarah di sana. Ajak Pak Lurah kepada semua yang masih berada di situ. Inje Pak Lurah, semua menjawab memberi kesepakatan. Semua kembali pulang dengan pertanyaan masing-masing. Sepanjang perjalanan mayat Pak Panjalu masih jadi bahasan semua mereka. Kejadian seperti ini baru pertama kalinya aku lihat dan ikut serta menyaksikan semua alur kejadian itu sampai hilangnya mayat dari liang lahatnya. Sungguh sangat tidak masuk akal. Untuk mencari jawaban pun terasa sangat sulit. Sampai Pak Kiai sendiri pun masih belum menunjukkan di mana sebenarnya Pak Jalu. Masih menjadi misteri di desa ini. Mas, sini, panggil Farida yang duduk di teras rumah. Apa, Nduk? Tanyaku, lalu menghampirinya. Tunggu nanti malam jika mendengar rolongan anjing hutan, berarti itu Pak Dukun. Katanya memberitahuku. Kok bisa itu Pak Jalu? Anjing hutan masih banyak di sini, Nduk. Walau jarang terdengar sih, kecuali malam tertentu. Jawabku pada Farida. Iya mas, tapi itu yang Ida lihat. Imbuhnya memberitahu. Saat kami masih asyik membahas mayat Pak Jalu, tiba-tiba Mas Pur datang. Berjalan dengan kepala menunduk, berkali-kali menyibakkan rambut gondrongnya, mengucap salam saat tiba di halaman rumah, dan membuka keran air, membasuh kakinya. Dia tidak langsung masuk, tapi malah ikut duduk bareng aku dan Farida. Meleset sudah perhitunganku, keluh Mas Pur. Meleset piye sih mas? Kataku bertanya. Orang sini itu tidak mengerti jika Pak Jalu itu kalau meninggal bisa menjelma menjadi anjing baung, anjing siluman. Penjelasan abangku dengan serius. Lah, lalu sudah dimusyawarahkan belum dengan warga sini mas? Bagaimana solusinya? Jawabku. Di tengah obrolan kami, Farida langsung pamit masuk ke dalam karena dia juga merasa canggung dengan abangku. Namun kedua tuturan antara abang dengan adik angkatku kurasakan memang benar. Jika mayat itu sekarang tengah menjelma menjadi seekor anjing baung, itu ilmu yang selama ini diamalkan sang dukun, sehingga dia menjadi sakti dan ingin manunggal, yaitu setelah kematian menjadi siluman agar bisa abadi di alam fana ini. Menurut penjabaran abang, ternyata dalam menuntut ilmu hitamnya, syarat yang harus dilakukan adalah dengan meniduri si pasiennya. Tidak heran jika semua pasien wanita yang datang pada Pak Jalu selalu disetubuhi untuk menyempurnakan ajian Asung Baung. Meski tentunya dengan ada persyaratan lain yang tidak abang jelaskan. Dek Farida lo malah tahu. Masa kamu tidak tahu le? Tanya Mas Pur.
Lah manusia masa ada keterbatasan dan kelebihannya masing-masing kan? Jawabku. Mendengar jawaban itu, abang hanya tersenyum, lalu menawariku rokok, agar siang ngobrol kami berdua bisa santai. Siang itu, sehabis menjalankan ibadah, sebagian warga ada yang menghadiri rapat yang diadakan oleh Pak Lurah. Namun, ada juga yang tidak bisa hadir karena urusan masing-masing. Aku dengan teman-teman sebaya hanya duduk di depan balai desa, menunggu hasil dari musyawarah itu. Perdebatan pun terdengar dari dalam oleh pamong dan warga yang tidak ingin membantu menyelesaikan hal ini. Mereka lebih cenderung menuntut agar masalah ini segera diatasi dan selesai secepat mungkin. Sebenarnya mereka itu ketakutan dengan sendirinya. Padahal masalah pelik ini ulah dari mereka. Andai semua bisa saling paham, saling kerjasama, dan merasa bertanggung jawab, masalah bisa secara pelan dicari solusinya. Ketegangan itu makin memanas ketika seorang pemuda yang sok merasa hebat di kampung ini membentak. Dia tidak setuju dengan penjelasan yang diutarakan oleh abangku. "Sakti, nyatanya juga mati manusia itu kok," teriaknya dengan merasa hebat. "Santai wae Mas Kentong. Kalau sampean tidak percaya kenyataannya mayat itu juga tidak ada kejelasannya. Kalau sampean anggap ini bukan orang sakti yang bisa membalas dendam, yo itu terserah pendapatnya sampean. Kita di sini mencari solusi, bukan malah saling ribut karena memiliki argumen masing-masing," jawab Mas Pur. "Kalau orang itu memang sakti bisa berubah jadi anjing siluman seperti yang kamu katakan, Gus. Lah kok bisa kamu tahu? Emangnya orang itu pernah cerita? Aku melihat saat kamu tiba kemarin sore memang terlihat tidak suka dengan pemuda di sini kok," kata Kentong. Preman kampung itu semakin emosi. Sampun, sudah. Dibahas dengan sabar saja ya Mas." Pak Kiai menengahi mereka perdebatan berdua. "Nggak usah dalil Mbah Yai. Biarkan Gus Pur mau bicara apa lagi coba, Saya dengarkan. Soalnya saya mengerti jika dari kemarin omongannya sengak dengan saya, juga pemuda yang lain," tambahnya berucap. "Loh Mas, yang sengak itu siapa?" "Lawang saya hanya mengingatkan kok, jika manusia itu bisa menuntut balas. Dan aku juga hendak ikut campur urusan kamu juga pemuda sini, karena bakal ada balasan," balas abangku menjawab. Suasana menjadi tidak nyaman, karena di dalam bukan berembuk mencari solusi, tetapi malah terjadi keributan. Preman itu malah menunjuk abang yang tidak pro atau mendukung kelakuan pemuda setempat yang sudah mengadili dukun cabul itu. Ketegangan itu terus terjadi hingga Pak Kiai juga perangkat desa lain memilih untuk menunda kembali musyawarah, menghindari perseteruan yang semakin memanas. Semua akhirnya keluar dan rapat malam itu tak memiliki hasil. Aku juga melihat Mas Pur dan Kang Armani keluar dengan lesu. Lalu gerombolan pemuda yang dipimpin oleh Kentong juga keluar dengan muka beringas. Seakan mereka tengah berbangga diri atas semua itu. Hanya perdebatan tanpa memiliki solusi membuat gaduh atas apa yang tengah mereka perbuat sendiri. "Gus," teriak preman itu memanggil abang. "Apa maneh Mas?" tanya abangku yang menghentikan langkahnya. "Nggak usah aneh-aneh Gus. Jika perkara ini sampai ke kepolisian, berarti kamu yang laporin," ancam laki-laki itu semakin terdengar tidak mendasar. "Aku ndak melapor. Aku juga ndak ikut campur urusan kamu dengan temanmu semua kok. Sudah selesaikan sendiri sana," kata Mas Pur dengan nada sedikit kesal. Pernyataan itu malah membuat geram si preman yang langsung memegang kerah baju abangku. Melihat hal itu, Kang Armani yang di sebelahnya langsung mendorong tubuh Kentong hingga mundur beberapa langkah. "Kamu itu setan. Omonganmu itu ndak memiliki dasar. Apa masih kurang menghajar orang sampai mati, ucap Kang Armani dengan emosi melihat kelakuan preman itu. "Kamu siapa mau ikut campur? Nopo kok melu-melu?" balasnya dengan nada tinggi. "Ndak perlu pandang aku siapa.
Mengertilah siapa yang kamu ancam itu tadi siapa. Asal kamu tahu, dia itu cucu pendiri desa ini, ucap Kang Armani. Kang Armani berhasil melerai pertikaian itu. Akhirnya, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Jika dipikir-pikir, sebenarnya keributan ini terjadi karena preman itu yang menggerakkan massa untuk menghajar Pak Panjalu. Dan kini dia merasa bersalah juga, sangat ketakutan, sampai ingin mencari-cari kambing hitam agar dirinya merasa aman, tenang, juga terbebas dari hukuman. Sebenarnya dia telah memulai masalah besar, namun ingin menghilang dengan melepaskan tanggung jawab kelakuannya sendiri. Namun, kini semua itu telah terlambat, dan juga sudah telah terjadi. Kini, hanya menunggu apa yang akan mereka semua rasakan, buah pembalasan atas perlakuan tanpa peri kemanusiaan. Manusia sejati tidak akan bersembunyi di balik perlindungan orang lain dengan apa yang telah diperbuatnya. Hanya orang pengecut yang berteriak berani, namun malah menuding orang sebagai kambing hitam. Siang itu akhirnya berlalu begitu saja. Perdebatan seru dan panjang tidak membuahkan hasil, karena tidak ada jalan penyelesaian yang diperoleh dari musyawarah yang diadakan oleh Pak Lurah. Justru yang terasa, suasana semakin bertambah kisruh, dan pendapat dirinya sendiri bahwa ilmu kesaktian Asum Baung yang dimiliki sang dukun itu hanya dianggap sebuah karangan semata. Sementara itu, jasad Pak Panjalu masih entah kemana hilangnya. Semua ini menjadi misteri yang menakuti sebagian banyak penduduk desa. Sampai malam, abangku juga belum terlihat pulang ke rumah semenjak siang tadi. Mungkin dia masih membahas mengenai masalah ini, atau berada di tempat temannya. Aku juga tidak tahu. Di rumah hanya aku dengan nenek juga Farida yang sesekali membicarakan perihal mayat yang hilang. Wes, ora usah dipikir nemen. Nanti juga ketemu kalau sudah saatnya, kata nenek yang memberitahukan akan hal ini. Injih mbah, semoga saja, jawab Farida. Tidak seberapa lama nenek lalu menyuruhku mencari abang, karena masih cemas jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh preman dan anak buahnya di luar sana. Aku pun segera keluar rumah lagi untuk mencari di mana Mas Pur saat ini. Mas, aku ikut, adik angkatku itu meminta. Ya udah ayo, sekalian cari kabar berita dari warga, ajakku ke dia. Kami berdua berjalan menyusuri kampung yang sepi. Walau hari masih siang, beranjak sore, tetapi pintu rumah seakan semua tertutup rapat. Semua orang tanpa terlihat beraktivitas seperti biasanya. Kesunyian itu menyebabkan suasana di kampung ini terasa angker. Padahal kejadian baru kematian dukun cabul itu baru terjadi kemarin. Namun dampaknya mulai terasa. Sesampainya di rumah temannya, abang pun mereka juga tidak berada di sana. Entah kemana perginya. Lalu kami menanyakan keberadaan abang sama keluarga Kang Armani, tetapi mereka juga tidak mengetahui kemana mereka berdua pergi. Timbul pertanyaan di benakku. Masih ada pertemuankah dengan perangkat desa? Atau mereka mencari mayat itu? Kemanalah Mas Purni? Kataku bergumam. Selain kesini, biasanya kemana Mas Purnya? Tanya Ida padaku. Ya nggak tahu Dok, aku kan juga jarang di rumah, kataku menjawab. Ya udah jalan saja, sambil mencarinya keliling kampung Mas. Farida mengajakku. Ya udah, ayo dah. Kami melanjutkan pencarian sampai akhirnya saat hari sudah gelap, kami berdua berhenti tepat di depan rumah Pak Jalu. Pintu dan pagar rumah itu tertutup. Di mana pergi istrinya? Memang selama ini mereka hanya hidup berdua tanpa memiliki keturunan anak. Halaman rumah yang luas itu pun sepi. Yang biasanya banyak kendaraan tamu pasiennya terparkir di situ. Ini rumah Pak Jalu itu, Nduk. Tapi tidak ada orang. Mungkin istrinya pulang ke kampung sebelah, di tempat saudara almarhum, kataku memberitahu adikku. Dia hanya mengangguk lalu tatapannya melihat ke dalam bangunan rumah yang terlihat sepi itu. Tidak seberapa lama dia menarik tanganku, mengajak pergi menjauh dari rumah ini.
Kenapa? Tanyaku. Sudah, nanti saja aku ceritakan, ucapnya sambil terburu-buru berjalan. Aku mengikuti langkahnya yang seperti orang ketakutan. Dia hanya mengajak pulang ke rumah dengan sangat cepat melangkah. Hingga kami berdua sudah tiba kembali di rumah. Dia langsung masuk dan duduk di ruang tamu sambil menenangkan diri. Ada apaan sih? Tanya aku yang duduk di sampingnya. Di rumah Pak Jalu tadi ada banyak sekali anjing yang besarnya hampir segede sapi, Mas. Matanya merah melihat ke arah kita. Katanya memberitahukan apa yang Farida lihat. Masa sih? Kok aku nggak melihatnya? Kataku menjawab. Sumpah banyak banget. Sepertinya memang anjing-anjing itu menjaga rumahnya Pak Jalu. Ibunya menjelaskan dengan peluh yang banyak menetes. Aku bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang siluman itu jaga? Kenapa dalam hal ini Farida yang lebih peka dibandingkan aku? Mungkin dalam peristiwa ini, dia yang diminta untuk mengungkap misteri ini. Namun aku juga sangat yakin dengan kemampuan adik angkatku ini. Kepekaan mata batinnya memang sangat tajam dan luar biasa. Mudah melihat hal-hal ganjil di luar nalar. Dia juga memang terlahir dengan keistimewaan ini, yang juga terus diasah dan dibimbing Pak Waluyo, sang ayah. Aku yakin, jika mayat itu sudah menjelma jadi salah satu Asum Baung, dan kemungkinan dia pulang ke rumahnya, itulah sebabnya mayatnya hilang dari kuburan. Aku mulai memberikan kesimpulan. Itu kemungkinan yang bisa saja terjadi, Mas. Sebaiknya diberitahukan pada Mas Pur agar cepat dicari tahu kebenarannya, katanya memberi solusi. Hanya saja di mana perginya abangku ini? Kami berdua sudah mencarinya, namun tidak juga ketemu. Yang bisa kami lakukan kini hanya menunggu Mas Pur pulang. Malam ini, sekitar jam 10 malam, aku hanya berbaring di dalam kamar, mencoba untuk tidur, namun belum juga datang rasa kantukku. Terdengar lolongan Asum Baung terdengar jelas, meski sangat jauh. Hingga berkali-kali suara itu melolong panjang. Buru-buru aku bangkit, lalu keluar rumah. Mendengarkan baik-baik arah suara anjing siluman itu. Aku berdiri di halaman rumah yang sepi. Malam ini bertepatan dengan purnama, yang berbentuk sempurna, dengan cahaya yang membentuk cincin mengelilingi. Mataku menatap ke arah langit dengan cahaya keemasan itu. Awan melintas perlahan, terbawa angin yang menerpa diri ini juga. Sampai berkali-kali, lolongan itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Mas, adikku yang juga ikut terbangun menyusul keluar rumah. Duk, gak tidur? Kataku bertanya. Dia muncul, Mas. Jawabnya justru memberitahukan hal gaib padaku. Aku hanya berjalan ke tengah jalan, lalu melihat tanah di mana kemarin dukun itu terkapar meregang nyawa. Tiba-tiba kulihat di sana ada sosok hitam sangat besar, tingginya sampai hampir menyamai pohon yang berada di sebelahnya. Di bawahnya ada banyak sekali anak kecil yang berlarian dengan rambut panjangnya, yang tidak jelas bocah-bocah itu berjenis apa. Bayangan hitam itu hanya terlihat seperti ilusi yang transparan, namun jelas dengan rambut panjang dan mata berwarna merah. Ada juga seperti asap yang menutupinya, tetapi semua itu bagai fata morgana. Mata ini dapat menembus alam nyata, meski sosok itu terlihat. Ini apa? Tanyaku pada Farida. Itu wujud hitam yang keluar dari cincin milik Pak Jalu. Kalau bocah-bocah itu dia tadi hanya menjilati sisa darah di sana. Dari kemarin sudah seperti itu. Jelas Farida. Pantas saja nggak mati. Perewangan dukun itu makhluk ini, kataku. Ini baru salah satunya, Mas. Perewangan aslinya ya ilmu di dalam dirinya itu, jawabnya. Terdengar suara nenek memanggil kami. Beliau memberikan satu ember berisi air dan gayung. Le, disiram bekas darah itu. Wocon ayat kursi, baca ayat kursi dengan sholawat, suruh nenek. Lalu, aku menyiramkan air satu ember itu tepat di tempat makhluk hitam besar ini berdiri. Nenek dan Farida menunggu di depan rumah, hanya mengingatkan untuk berhati-hati. Tentu, doa juga teriring oleh nenek, juga adikku.
Siraman air itu membuat bocah yang berlarian langsung menghilang. Perlahan bayangan itu juga lenyap saat siraman air terakhir aku guyurkan. Kemudian aku meminggirkan bekas paving yang berserakan itu. Lalu, aku kembali pulang ke rumah dengan lolongan anjing siluman yang melolong sangat panjang. Meminta perlindungan di balik kekuatan setan, mereka hanya akan memberikan kuasanya tanpa keabadian. Ketika masa perjanjian itu usai, maka semua yang ada jika terbelenggu ke dalam alam mereka dengan penyiksaan. Sementara itu, suasana malam ini semakin membuat aura mistis terasa mengental. Seolah-olah setan-setan berarakan keluar dari sarangnya. Mereka seperti mendapat panggilan dari siluman Asung Baung. Aku berjalan pulang, ingin bertemu dengan nenek juga Farida. Namun ternyata, tepat di sebelah kiriku, aku sudah ditatap langsung oleh sosok yang berwajah mengerikan. Kuntilanak dengan bau bunga melati itu terus membarengi langkahku, sembari wajahnya terus menatap ke arahku. Aku memutuskan untuk mengabaikannya. Hal itu merupakan keputusan terbaik yang aku lakukan. Aku mempercepat langkahku. Namun semakin aku mempercepat langkah, wujud menakutkan itu terus bergerak mengikuti. Persis sejajar denganku dan mukanya terus menatapku. Tatapan matanya tajam, hitam pekat tanpa berkedip. Dan hanya beberapa langkah sebelum tepat sampai di depan nenek dengan Farida yang berdiri menunggu, kuntilanak itu menghilang. "Cepetan mas!" Farida setengah berteriak menyuruhku. "Iya, kenapa sih?" jawabku dengan mempercepat langkah. "Di belakangmu ada anjing gede banget tadi," dia memberitahuku. Namun aku malah tidak merasa melihat anjing siluman itu. Untuk memastikannya, aku berhenti dan berbalik. Namun sama sekali tanpa terlihat apa-apa lagi. Hanya wujud wanita seram tadi yang kini sudah menghilang entah kemana. "Cepat buruan, pada masuk rumah. Ayo, dang pada mlebu omah," suruh nenekku. "Iya nek," jawab kami berdua yang langsung mengikuti beliau. Tanpa berhenti lolongan itu terus terdengar. Lalu, dari kejauhan terlihat dua orang tengah berjalan dengan sangat buru-buru. Ternyata mereka adalah Mas Pur dan Kang Armani pulang ke rumah. Mereka hanya sebentar saja di rumah, mengambil sesuatu dari dalam kamarnya itu, lalu kembali berpamitan meninggalkan rumah lagi. Nenek hanya berpesan pada mereka berdua untuk berhati-hati. Seakan nenek sudah paham apa yang akan mereka lakukan dan kemana mereka pergi. Aku tak ketinggalan meminta izin kepada nenek untuk ikut pergi bersama mereka. Aku ingin tahu kelanjutan peristiwa ini. Dengan restu nenek, akhirnya aku mengikuti mereka menuju rumah Pak Kiai. Ternyata di sana sudah ada beberapa warga yang berkumpul. Mereka membicarakan sesuatu, yaitu tentang lolongan Asung Baung itu. Salahkan anjing siluman yang tiada henti, seperti sedang membangunkan lelembut di sini. "Yen kabeh wis padha mantep. Ayo budal," ajak Pak Kiai. Langkah beliau kami ikuti. Kami berjumlah kurang lebih 13 orang berjalan mengiringi Pak Kiai dan Pak Lurah. Semua berjalan dengan mengumandangkan takbir, juga sholawat. Suasana menjadi riuh terdengar. Warga yang mendengar rombongan ini, banyak yang mengintip dari dalam rumah, tanpa ikut serta dengan kami. Mungkin mereka masih berselimut ketakutan, atau memilih aman dengan menjaga anak istri di rumah. Setelah sampai di rumah Pak Panjalu, terlihat Pak Kiai membaca doa, lalu berbalik menghadap ke arah kami. Menyuruh kami semua agar memanjatkan doa terlebih dahulu. Ketika pagar itu dibuka, sosok bayangan hitam raksasa itu terlihat berdiri di belakang rumahnya. Sangat besar dan tinggi. Namun hanya seperti ilusi terlihat. Jika ada yang bisa melihat, jangan takut, harus berani. Kembali pemuka agama itu memberitahu. Setelah mendengar kesanggupan kami semua, mulailah kami melangkah masuk ke halaman rumah itu. Angin kencang tiba-tiba meniup. Sosok hitam setinggi pohon kelapa itu lalu menggeram dengan suara yang keras, menghardik kami semua, memperlihatkan tatapan matanya yang merah menyala, tanda tidak menyukai kehadiran kami. Sosok itu menggoyangkan beberapa pohon dengan tangan besarnya untuk menakuti kami. Namun, ia hanya mampu sebatas itu, tanpa bisa melakukan hal lain lebih dari itu. Sahutan gonggongan anjing terdengar dari dalam rumah, menggeram,
Juga ada yang melolong sangat lama terdengar. Mendengar itu bulu kuduku seketika berdiri, terasa merinding. Energi itu terbentur sangat kuat, bercampur hembusan kencang angin di area ini. "Dobrak lawangnya," suruh Pak Lurah. Beberapa orang maju mengikuti perintah kepala desa itu, lalu mendobrak pintu itu. Saat pintu terbuka lebar, bau dari dalam rumah ini sangat menyengat. Ada bau wangi kemenyan, dupa, juga minyak misik. Rumah terlihat sangat angker tanpa penerangan lampu. Saat salah satu dari kami mencoba menyalakan lampu di rumah itu, bolam itu tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Saat stop kontak dinyalakan, kelebatan bayangan berbentuk anjing terlihat, hingga pasangan mata menyala itu juga terlihat dari berbagai ruangan. Meski di dalam rumah pun, angin terasa berputar dengan kencang. Menyibak tirai, juga menerbangkan beberapa benda kecil. Semua mundur, menahan mual ketika bau busuk itu tercium sangat menyengat. Bau bangkai dari arah dalam sebuah kamar dengan penjagaan bayangan anjing siluman. Ada juga yang keluar rumah karena merasa tidak sanggup berada di dalam sini. Semua terasa panas meski angin meniup. Bebauan wangi sudah menjadi busuk. Ditambah mata mengerikan itu terus menatap dengan tajam. "Apa tidak ada yang membawa senter ya?" tanya Pak Lurah. "Boten, Pak," jawabku. Tidak seberapa lama, Pak Kiai berdiri menatap ke arah kamar itu. Ia dengan abangku dan Kang Armani berdiri ke arah dapur dan ruangan lain. Mereka membacakan doa, lalu memperapat rumah ini dengan membacakan ayat kursi di setiap sudut ruangan. Secara perlahan, semula tadi di tengah kegelapan hanya mata itu terlihat, kini gigi tajam berwarna putih bertaring itu juga terlihat. Dengan geraman yang menggetarkan, beberapa kali gemerincing suara rantai terdengar dari dalam kamar itu. Lalu, cahaya bersinar dari dalam sana, memperlihatkan sosok Pak Panjalu yang tengah berdiri, dengan kondisi seperti saat dia mati. Kepala terpecah, tulang yang patah mematah pelan, bergerak mendekat, meski belum terlihat fisiknya secara jelas. "Astagfirullah!" teriak beberapa orang yang menghambur keluar ketakutan. Di mana anjing siluman itu sekitar 7 ekor berada di samping juga belakang sang dukun menjaganya, siap menerkam kami yang masih berada di dalam rumah ini. Kentongan witir dibunyikan memanggil agar semua warga yang masih terjaga untuk datang kemari, tetapi tak satu pun ada yang terlihat menyusul. Meski terus kentongan itu dibunyikan, hasilnya nihil. Mereka masih diliputi dengan rasa ketakutan itu. Hal ini menjadikan suasana desa seperti desa mati. Beberapa gertakan terdengar dari Pak Kiai, lalu beliau menggaris lantai itu dengan tongkat rotan di tangannya. Benteng gaib itu muncul dengan bayangan emas, membuat segerombolan anjing siluman juga jasad hidup itu tidak bisa melangkah lebih maju. Tasbih yang ada di tangan dua pemuda di sampingnya lambat laun memancarkan cahaya. Jika kini terlihat dari kebatinan, alam ini terlihat sangat jelas. Kami seperti tidak lagi berdiri di dalam rumah, tapi berada di dalam sebuah goa besar yang lebih terlihat bagai sarang bagi Asum Baung ini. Perlahan, terlihat gemertakan tulang belulang yang patah itu, lalu seperti menyambung dengan sendirinya. Pecahan kepalanya perlahan mengatup dan luka yang terbuka menganga itu menutup, mewujudkan kembali sang dukun, seperti saat semasa masih hidup. Lolongan itu terdengar keluar dari mulut Pak Jalu. "Au!" hingga 7 siluman penjaganya, memperlihatkan taringnya yang semakin mengerikan. Bau amis menjijikan itu semakin tercium busuk bercampur dengan bau bangkai yang semakin menyengat. Bayangan hitam berkelebat mendekat lalu masuk dalam raga sang dukun itu, membuat teriakan keras, lalu tajam memandang ke arah Pak Kiai, juga Abang dan Kang Armani. "Manusia, apa masih kurang menyakitiku, ha?" Sosok itu mengucapkan pertanyaan dengan nada yang terdengar serak dan berat. "Kehadiranku tidak menyakiti, tetapi untuk menyempurnakan kematianmu," jawab Pak Kiai. Namun sosok itu tertawa kuat, seakan-akan seperti mengejek ucapan yang terdengar olehnya. Membalas kami dengan kesombongan yang dia perlihatkan di depan kami semua.
Terdengar tantangan dan juga pengusiran kami dari tempat ini. Kata ancaman serta umpatan amarahnya terus terdengar. Jika kini dirinya ingin menuntut balas kepada semua orang yang pernah membunuh juga menyiksanya. Bersambung. Demikianlah dari Mas Ipen Al-Zikra, sebuah kisah Kafani Aku. Nantikan bagian terakhirnya ya, 1 part lagi hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.